Di balik hiruk-pikuk pasar dan aroma kopi di pagi hari, ada angka yang mungkin tidak terasa penting, 8,47%. Angka yang disebut sebagai tingkat kemiskinan terendah dalam sejarah Indonesia. Tapi di balik kebanggaan itu, masih banyak yang hidup pas-pasan, masih banyak dompet yang kosong sebelum akhir bulan. Hari ini, kita akan mencoba memahami bagaimana kemiskinan bukan hanya tentang pendapatan, tapi tentang pola hidup yang diwariskan dari hari ke hari. Badan Pusat Statistik mencatat pengeluaran rata-rata masyarakat miskin kini mencapai Rp609.000 per kapita setiap bulan. Tapi sebagian besar uang itu habis untuk makanan, rokok, dan kopi saset. Bukan karena mereka tak tahu menabung, tapi karena pilihan mereka terbatas. Hidup murah belum tentu berarti hidup cukup. Kita sering membaca angka-angka itu di berita, mendengarnya di ruang kuliah, lalu menuliskannya di laporan ekonomi. Namun di balik setiap tabel, ada wajah-wajah nyata yang bergantung pada kebijakan yang kita bahas. Mungkin suatu hari, keputusan yang kita tulis hari ini akan menentukan harga beras di pasar mereka. Sebelum menulis, saya memetakan arah cerita. Apa yang ingin saya buktikan? Data mana yang paling bisa dipercaya? Di dunia ekonomi, setiap angka harus diuji, setiap sumber harus diverifikasi. Karena tanpa rencana, data hanyalah potongan puzzle yang tak pernah utuh. Dari data BPS, kemiskinan di Indonesia turun menjadi 8,47%. Tapi, penurunan itu belum sejalan dengan perbaikan kualitas hidup. Di kota, biaya hidup meningkat. Di desa, pekerjaan sulit didapat. Kemiskinan menurun di angka, tapi belum tentu dirasa. Ketika sebagian besar pengeluaran rumah tangga miskin digunakan untuk makanan, kita tahu bahwa daya beli masih lemah. Ketika rokok menjadi kebutuhan kedua setelah beras, kita tahu bahwa kemiskinan bukan hanya soal pendapatan, tapi soal kebiasaan, budaya, dan kesempatan yang sempit. Mungkin bukan mereka yang tak mau berubah, tapi sistem yang belum memberi ruang untuk berubah. Saya mulai menulis, mencoba menjembatani data dan realita. Setiap kalimat adalah upaya untuk memahami, bukan menyalahkan. Karena di balik angka selalu ada cerita, dan menulis berarti memberi suara pada cerita yang sering terabaikan. Kini, laporan itu selesai, tapi pemikiran saya baru saja dimulai. Saya sadar memahami ekonomi bukan hanya soal angka dan grafik, tapi tentang bagaimana kebijakan, harga, dan kebiasaan membentuk nasib manusia. Angka boleh menurun, tapi tantangan belum usai. Karena kemiskinan bukan hanya persoalan statistik, melainkan cermin dari struktur sosial yang perlu kita ubah bersama. Inilah kisah di balik angka 8,47%. Cerita yang tidak berhenti di berita, tapi hidup di tengah masyarakat. Mari kita pahami, analisis, dan ubah. Bukan sekadar menulis laporan, tapi menulis perubahan.